Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang analisis masalah penyensoran film di Indonesia. Gambaran penyensoran yang pertama adalah penyensoran di karakter Sandy, si tupai dalam serial SpongeBob SquarePants, lalu lossnya beberapa adegan-adegan tidak senonoh dalam sebuah sinetron yang tayang di televisi Indonesia. Nah, rumusan masalahnya di sini adalah seperti apa regulasi film dan juga penyensoran di Indonesia serta lembaga perfilman yang ada di Indonesia. Dan apakah penyensoran film-film di Indonesia sudah tepat, dan mengapa kartun dan juga anime di Indonesia mendapatkan sebuah sensor yang berlebihan, sedangkan sinetron dan variety show yang dirasa memiliki adegan yang terlalu vulgar ini tetap lolos di sebuah sensor film. Dan bagaimana peran serta masyarakat atau tontonan yang baik, terutama orang tua, yaitu tontonan yang baik untuk anak-anak. Perfilman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, di mana dalam hal penyensoran dilakukan secara prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor, yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional, dan juga teks suara dan juga penerjemah yang tidak sesuai dengan pedoman atau kriteria sensor yang dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria dari sensor itu sendiri. Pedoman penyensoran juga terdapat dalam PP nomor 18 tahun 2014 di pasal 29, di mana penyensoran dilakukan dengan menilai film dari iklan film yang memiliki beberapa pedoman pada asas, tujuan, dan juga fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perfilman. Penyensoran tersebut sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi isi film, iklan film dari segi kekerasan, pornografi, perjudian, narkotika, suku, ras, kelompok atau golongan, agama, hukum, harkat dan martabat manusia, dan usia dari penonton film. Kriteria dari penyensoran tersebut di PP nomor 18 tahun 2014 di pasal 30. Yang pertama adalah kriterianya sebagaimana dimaksud di pasal tersebut meliputi adegan visual, dialog, atau monolog yang dapat mendorong penonton bersimpati kepada pelaku untuk melakukan kekerasan sadis terhadap manusia dan juga hewan. Lalu pasal 2 itu adalah tentang adegan pelaksanaan perjudian berulang-ulang atau teknik berjudi secara berlebihan. Lalu pada pasal yang ketiga itu tentang adegan teknik penggunaan narkotika, psikotropika, hak adiktif, dan juga secara vulgar dan mudah ditiru. Lalu ayat keempat meliputi adegan visual dialog, monolog yang tampil dengan nafsu seks secara vulgar dan juga berlebihan, dan kriteria penyensoran terhadap isi film dan juga iklan film dari segi suku, ras, kelompok, golongan, dan meliputi adegan visual, dialog, atau monolog yang dapat mengadu domba antar komunitas politik, komunitas sosial, dan dapat menampilkan kesan mendiskreditkan, merendahkan suku, ras, kelompok, atau golongan. Kriteria pensensoran terhadap isi film atau iklan film di pasal 29 ayat 2 meliputi adegan visual, dialog, monolog yang dapat merusak sebuah kerukunan hidup beragama dan memperolok-olok atau meremehkan kesucian agama dan simbol agama. Lalu dari segi hukum, nah adegan visual atau dialog, monolog mendorong itu melakukan tindakan melawan hukum atau anarkis terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Lambang Negara. Kriteria berikutnya adalah segi harkat dan martabat manusia. Dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 huruf F meliputi adegan visual, dialog, monolog yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan terakhir adalah kriteria pensensoran yang dikaitkan dengan usia penonton, yaitu meliputi visual dan dialog atau monolog yang layak dan tidak layak dipertontonkan. Adapun wewenang dari Komisi Perfilman Indonesia, yang pertama adalah menetapkan sebuah standar program siaran, yang kedua menyusun peraturan dan juga penetapan pedoman perilaku penyiaran, dan juga yang ketiga adalah mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat adalah memberikan sebuah sanksi terhadap pelanggar peraturan dan pedoman yang perilaku penyiaran serta standar siaran di sebuah program, dan juga melakukan sebuah koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan juga masyarakat.
Kewenangan KPI menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM, membantu mengatur infrastruktur di bidang penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat dan antara industri film maupun lembaga perfilman, memelihara tatanan informasi yang adil dan merata, serta menampung kritik dari masyarakat mengenai perfilman. Baik, demikian untuk materi kita di pertemuan ke-7. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.